Selamat malam pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tribun News on Focus bersama saya Tini Ausin. Pasar keuangan dunia terguncang hebat pekan lalu. Hal ini disebabkan karena tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif bea masuk baru untuk semua negara mitra dagangnya nih. Indonesia juga tak luput dari tarif Trump yang naik dari awalnya 10% ini menjadi 32%. Kemudian seperti apa dampaknya bagi Indonesia atas kenaikan tarif ini dan bagaimana kemudian nantinya pemerintah akan mengatasinya? Kita akan berdiskusi bersama dengan Direktur Ekonomi Celios, Bang Nailul Huda yang sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Bang Huda, apa kabar? Selamat malam, Bang. Alhamdulillah kabar saya baik. Minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin juga ya Bang ya. Ini masih dalam suasana Lebaran begitu. Masih sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, sehat-sehat. baik. Sebelumnya juga saya mau ngucapin terima kasih di tengah kesibukan Bang Huda ini kita masih bisa berdiskusi di hari ini begitu ya. Baik, Sama-sama, Bang sama-sama. ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya sebagai pengantar Bang Huda. Kemudian bagaimana pandangan Bang Huda terkait kebijakan Donald Trump ini yang kemudian menaikkan bea masuk Indonesia sebesar 32% untuk produk ekspor begitu. Ya, jadi gini, Mbak. Yang pertama adalah kita lihat motif Trump dulu apa gitu kan. Motif Trump ini kan untuk melakukan menjaga keamanan industri dalam negeri mereka. Mm-mm. Kalau kita lihat dalam pidatonya, Trump itu menyebut security dalam hal bahwa ya Amerika saat ini industrinya sedang kalang kabut gitu kan. Bisa Ya. kita bilang banyak industri-industri yang dia asalnya dari Amerika, tapi mereka memindahkan industri tersebut ke beberapa negara lainnya. Seperti misalkan ke Tiongkok gitu kan ya. Karena memang tarif-tarif di Tiongkok untuk tenaga kerjanya lebih murah dibandingkan dengan di US. Mm. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ya Amerika, Donald Trump melihat, oh ternyata banyak ya barang-barang dari impor yang masuk ke US yang menyebabkan defisit perdagangan bagi US. Kalau kita lihat, ini kan beberapa negara yang diberikan tarif lebih besar. Ini kan tarif resiprokalnya kan 10% ya. Tapi ada beberapa yang diberikan lebih besar dari 10%, itu mempunyai defisit anggaran. AS itu mempunyai defisit anggaran terhadap ke China, Vietnam, terus kemudian Indonesia salah satunya gitu kan. Yang ini menyebabkan akhirnya Trump berkesimpulan bahwa ini harus tidak bisa dibiarkan nih, bahwa ini ada sesuatu yang salah dalam kebijakan perdagangan luar negeri Amerika. Makanya Donald Trump dengan simpelnya itu meminta ini harus diberikan tarif gitu kan untuk semua mitra dagangnya termasuk Indonesia, China dan sebagainya. Dan Indonesia ini tidak 10% tapi 32% karena ya menurut Amerika untuk defisit perdagangan Amerika terhadap Indonesia itu juga cukup besar. Nah, ini yang kita lihat dari motifnya Donald Trump gitu kan. Dan ini yang menyebabkan ya bisa kita bilang ya Trump juga juga mengulangi yang jilid pertamanya gitu kan bahwa ada perang perang dagang dengan China, tapi dalam hal ini Trump juga memberikan tarif kepada negara-negara lain termasuk negara sekutu Amerika, Jepang, Uni Eropa dan sebagainya itu juga terkena tarif resiprokal yang cukup tinggi untuk produk-produk ekspornya ke AS. Ya, baik. Berarti ini sebenarnya karena ekonomi di Amerika Serikat yang juga sedang carut marut, akhirnya kemudian Trump membuat kebijakan seperti itu, gitu ya, Bang ya? Iya, iya karena kalau kita lihat banyak ya perusahaan-perusahaan Amerika yang justru dia membuka pabriknya bukan di Amerika gitu kan. Mhm. Let's say kayak kayak Apple misalkan. Apple itu kan dia banyak membuka pabrik di luar negeri gitu kan. Misalkan dari China ataupun dari Vietnam. Itu yang lainnya lah kalau kita lihat pabrik untuk aparel aja Nike gitu kan dia juga membuka di Indonesia, di Vietnam dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya ini yang Amerika lihat, oh ini ternyata banyak loh
dia tuh mengimpor dari Vietnam, dari Indonesia, dari China gitu kan, yang pada akhirnya menyebabkan ya ini harus dibatasi gitu. Dan ini yang menyebabkan juga sebenarnya ya pengangguran di US itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hmm, oke oke. Baik. Karena Trump ingin menyelamatkan ekonomi negara, kemudian membuat kebijakan itu, akhirnya semua negara yang ikut berdagang di sana akhirnya terimbas juga karena kenaikan tarif ini, termasuk Indonesia. Apa kemudian dampak yang mungkin akan dirasakan secara signifikan oleh Indonesia atas kebijakan Trump ini, Bang? Ya, Trump ini kan tujuannya kan untuk meningkatkan industri dalam negeri US ya, bahwa oh ya udah nanti kembali lagi nih investor-investor AS dia membuka buka investasinya di US di Amerika yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu kan tujuannya kan seperti itu. Nah, tapi kan pasti investor itu kan banyak pertimbangannya kan, bukan cuma soal tarif kan. Bahkan ada sisi tenaga kerja dan sebagainya gitu. Nah, ini yang tidak diperhitungkan sama Trump, bahwa apakah ini akan berimpact positif terhadap Amerika. Kalau kita lihat sebenarnya tidak akan berimpact positif signifikan terhadap terhadap Amerika. Bahkan kalau kita lihat beberapa lembaga pun mengutarakan bahwa akan terjadi resesi di Amerika. Artinya apa? Artinya ini akan backfire terhadap Amerika itu sendiri. Nah, Hmm. inilah dampak yang memang bisa terjadi ke Amerika dan global pun juga sama. Kalau kita lihat ekonomi global itu akan cukup melamah 0,07%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi negara-negara yang cukup terkena dampaknya paling signifikan adalah China. China ini dikenakan 36% masalah. Saya lupa ingat itu. Terus kemudian ada dapat 34% ya. Terus ada Vietnam dan sebagainya yang dia memang memiliki ya perdagangan luar biasa ke AS gitu kan. Dengan adanya tarif ini, kedua negara tersebut bisa dipastikan ekspornya akan berkurang. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia ini kalau bisa saya sampaikan, Amerika ini kan menyumbang surplus terbesar ya. Kalau kita lihat datanya, itu surplus perdagangan Indonesia ke AS itu dia mencapai 16 miliar USD gitu. Jadi cukup cukup besar dan pertama dan setelahnya ada India dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat AS ekspor Indonesia ke AS itu juga terbesar juga kedua setelah China. Kita ekspor kita ke AS itu menyentuh 10% dari total ekspor kita. Artinya Amerika ini menjadi salah satu mitra dagang utama kita gitu. Nah, ini yang yang kita lihat bisa menjadi dampak negatif ketika ada kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika terhadap barang-barang Indonesia. Apa sih dampaknya gitu kan? Sama seperti ini, kenaikan kenaikan tarif atau pemberian tarif impor barang ini kan akan menyebabkan harga-harga akan yang dibeli oleh masyarakat di US sana itu akan semakin tinggi, ya kan? Nah, ketika harga semakin tinggi, permintaan cara agregat itu akan berkurang. Tidak nol ya, tapi akan berkurang. Nah, karena gini, tadinya harganya $10 per barang, katanya tarif itu akan meningkat menjadi sekitar 13,2 USD per barang gitu kan. Nah, ketika harga ini meningkat, otomatis kan permintaan itu juga akan berkurang. Nah, ketika permintaan ini berkurang, yang terjadi adalah ya ekspor Indonesia ke AS itu akan terkoreksi. Nah, ini yang kita lihat bisa menyebabkan ketika permintaan di luar negeri berkurang, jadi adalah produksi di dalam negeri juga bisa berkurang. Makanya kita menghitung berapa sih potensi eh, ya output yang hilang dari Indonesia gitu ya. Kita menghitung ternyata ada sekitar 0,9% output ekonomi yang hilang di Indonesia ya dari adanya tarif tarif resiprokal impor ini dari AS. Nah, yang kedua adalah yang kita takutkan adalah ketika produksi berkurang, otomatis perusahaan akan melakukan efisiensi. Nah, ketika melakukan efisiensi, yang paling banyak dilakukan adalah melakukan PHK. Nah, Wah. PHK yang kita takutkan itu bisa mencapai 1,2 juta tenaga kerja yang yang terdampak dari adanya
penurunan permintaan barang ke AS gitu kan. Tapi tentu ini masih dalam tahap pengembangan ya, pengembangan model yang belum memasukkan unsur ada negosiasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ini diterapkan ke semua barang, terus sekitar 1,2 juta tenaga kerja akan hilang pekerjaannya. Untuk tekstil sendiri itu bisa mencapai 191.000 tenaga kerja yang bisa terkena PHK di industri tekstil dan produk tekstil. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi dolar misalkan dari rupiah, rupiah sekarang melemah. Bahkan kalau kita lihat sudah lebih angka psikologisnya ya itu sudah lebih dari 17.000 Ya. per dolar US gitu kan. Artinya ini menyebabkan barang-barang yang kita beli dari luar itu akan semakin mahal. Nah, ketika semakin mahal, artinya kita membeli barang yang dia bahan bakunya di luar, misalkan tempe, tahu dan sebagainya itu akan menjadi lebih mahal. Atau enggak ya pedagang tempe, pedagang tahu di domestik kita akan mengurangi kualitasnya ataupun mengurangi dari mungkin ukurannya dan sebagainya. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan adalah dampak di situ, dampak dolar itu rupiah itu melemah gitu kan, kemudian eh, banyaknya PHK dan sebagainya. Yang ini kita khawatirkan dampak dari adanya tarif resiprokal impor US terhadap Indonesia ini, Mbak. Oke, tadi dikatakan Bang Huda, dampak dari adanya kebijakan Trump ini adalah karena nanti adalah pengurangan barang-barang, kemudian banyaknya PHK dan lain sebagainya yang kemudian akan berdampak ke ekonomi Indonesia sendiri begitu ya Bang, di di luar kebijakan Trump itu sendiri. Kemudian hal apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal seperti ini begitu? Ya, yang bisa pemerintah lakukan sebenarnya ada beberapa, Mbak. Ini yang pertama adalah negosiasi, ya. Negosiasi terhadap ya kebijakan US itu bahwa ini loh sebenarnya saya mempunyai produk yang memang diperlukan oleh masyarakat US. Negosiasilah itu dengan ya tadi mengedepankan ada beberapa ya data ataupun ada beberapa fakta bahwa ya US itu juga ketergantungan sama Indonesia. Salah satunya dari CPO gitu kan. CPO kita kan cukup besar gitu kan. Ya. Nah, makanya negosiasi ini menjadi hal yang penting gitu. Nah, yang kedua adalah ketika negosiasi secara bilateral itu tidak cukup meyakinkan, bisa menggunakan koalisi. Hmm. Nah, Uni Eropa itu sudah melakukan koalisi untuk bisa menentukan ya tadi negosiasi terhadap kebijakan kebijakan Trump ini. Di Uni Eropa itu ternyata mereka melakukan perlawanan bahwa ini tidak bisa mereka dikenakan tarif 20% gitu kan. Mereka akhirnya bersatu untuk merundingkan tidak bisa nih dikenakan tarif impor gitu kan. Nah, China itu dengan kekuatan yang besar itu dia bisa menegosiasikan bahwa saya akan menerapkan hal yang serupa terhadap US gitu kan. Bahwa China ini akan menerapkan tarif impor juga terhadap barang-barang US. Nah, Indonesia ini kan ya masih relatif kecil ya. Kita kan negara berkembang gitu kan. Bahwa kalaupun ingin bernegosiasi itu harus cukup banyak peluru yang harus disiapkan. Atau juga harus bisa mencari koalisi. Misalkan hari ini Prabowo terbang ke Malaysia gitu untuk ketemu dengan Anwar Ibrahim. Nah, pasti yang akan dibicarakan adalah koalisi untuk produk CPO ke US seperti apa nih? Dengan ya tadi dengan Indonesia 32%, Malaysia juga diterapkan tarif serupa walaupun lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Tapi yang pasti kedua negara ini akan dirugikan dengan adanya tarif-tarif impor US itu. Nah, Indonesia carilah koalisi yang cukup kuat gitu kan untuk bisa menegosiasikan bahwa ini nggak bisa loh ditampilkan tarif 32%, harusnya lebih lebih turun lagi gitu kan. Atau Vietnam juga melakukan negosiasi gitu kan. Karena pada akhirnya ini kan masalah masalah negosiasi antar antar kedua belah pihak gitu kan, antar kedua negara gitu kan. Ini negara Amerika ya
Jadi yang saya sebutkan di awal dengan dalih keamanan negara, security, dan juga ada beberapa non-tarif measurement yang dilakukan oleh eh, negara berkembang, ini yang menjadikan oh ini saya terapkan tarif sekian gitu kan. Nah, ini kan masalah masalah ya daya tawar US yang cukup tinggi, kemudian bagi negara yang tidak cukup kuat, dia akan ya tunduk kepada aturan dari US gitu kan. Nah, tapi tidak dengan negara-negara yang cukup kuat seperti China misalkan atau Uni Eropa yang dia akhirnya bersatu atau membentuk koalisi. Nah, Indonesia juga harus terapkan hal yang serupa gitu. Jangan sampai ini Indonesia ini dia tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Ya, ini yang harus dipikirkan gitu. Jadi jadi pemerintah ini punya punya segala pihak ataupun segala cara lah untuk bisa menegosiasikan ya tarif ini bisa lebih berkurang gitu kan. Kalau menurut Bang Huda sendiri, tadi kan dikatakan Indonesia selain bernegosiasi ini harus melakukan koalisi begitu. Negara mana saja yang mungkin bisa diajak Indonesia untuk berkoalisi kemudian melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat selain Malaysia itu tadi? Ya, kita sudah bergabung dengan BRICS ya tentu saja ya. Nah, ini bisa jadi awal yang bisa pembukaan yang bagus bagi negara koalisi BRICS gitu kan. Nah, China juga dirugikan. Kecuali Rusia, itu memang Rusia tidak diterapkan tarif resiprokal gitu. Nah, tapi negara-negara lain dalam dalam BRICS itu diberikan tarif yang cukup tinggi. India, China, masuk ke Indonesia. Nah, makanya ini saya bilang membentuk koalisi ini menjadi satu ataupun ya mengikuti koalisi yang ada ya, itu menjadi salah satu kunci untuk bisa mengerem hegemoni US. Sekarang kan Trump ini kan dia dalam kampanye selalu bilang Make America Great Again, ya kan? Amerika itu ditakutin oleh siapapun. Amerika itu negara superpower di dunia. Nah, tapi dengan keadaannya sekarang memang Amerika tidak seperti yang dulu gitu kan, bahwa ekonomi sekarang sudah bergeser kepada negara China dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Amerika ini tidak punya kekuatan yang cukup besar untuk menandingi negara-negara seperti China dan sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh US itu adalah dengan menerapkan tarif. Nah, ini yang dilihat si Trump juga memainkan ya psikologi bahwa you kalau mau negosiasi, ayo ke sini, datang ke saya gitu kan. Dan ini yang menunjukkan bahwa ya US si Trump ingin menunjukkan US ini masih punya kekuatan, walaupun kita tahu sebenarnya ya kekuatan itu sudah melemah gitu. Nah, Hmm. ini yang kita lihat harusnya ada sisi politikal internasional ya. Nah, ini yang harus diterapkan oleh Indonesia. Kesalahan kita adalah tidak mempunyai duta besar untuk US dalam 2 tahun terakhir. Hmm. Setelah Parosan, kita tidak punya duta besar untuk Amerika. Nah, yang terjadi seperti ini sekarang, ketika sudah ada situasi sekarang seperti ini, yang terjadi kita kelabakan gitu kan. Bahkan kabarnya pemerintah mengurus Pak Erlangga ya untuk datang ke sana. Dan dan ada perwakilan dari Kadin untuk ke sana. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya harus memang harusnya sudah siap dari awal gitu kan. Ada duta besar itu mengabarkan situasi politik di Amerika seperti apa sehingga kita bisa mengantisipasi dari awal. Nah, ini yang kita sayangkan. Tapi yang saya lihat harusnya ada langkah juga untuk bisa mengatasi hal ini dengan cara tadi negosiasi ataupun juga dengan cara berkoalisi. Baik. Iya, kekurangan adalah belum adanya duta besar untuk Amerika Serikat begitu dari 2 tahun yang lalu. Tapi Oke. katanya ini pemerintah kan juga akan segera mengirimkan negosiator begitu ke sana. Kira-kira siapa yang akan diutus ke sana? Ini kalau dari pandangan Bang Huda untuk kemudian bisa berbincang dan menurunkan apa namanya tarif dari Amerika begitu. Ya, kalau levelnya menteri, Menko Perekonomian Hmm. sih, Pak Erlangga. Tapi kalau kita lihat, ininya Pak Erlangga juga ada yang bisa ke sana. Dan ini sebenarnya tanggung jawab dari Pak Menlu, Pak Sugiono juga. Walaupun kita tahu Pak Sugiono juga kurang perform dan sebagainya,
yang relatif ya masih berkinerja buruk gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya misalkan ini bisa dinegosiasikan ya kalau perlu ya tadi Prabowo ketemu sama Anwar Ibrahim, ketemu sama Xi Jinping dan sebagainya untuk menegosiasikan hal ini. Karena negara-negara ini kan negara-negara yang terdampak gitu kan. Hmm. Terdampak dari kebijakan AS ini. Pasti mereka mempunyai satu kesamaan visi yang mana ini bisa nggak nih kita sama-sama mendesak Amerika untuk membatalkan kebijakan ini atau menurunkan tarif bagi mereka. Dan inilah yang saya lihat sebenarnya ya satu sisi Indonesia harus mencari teman koalisi yang tepat gitu kan. Jangan sampai teman koalisi ini akhirnya diajak sama Amerika hingga dia berkhianat dan sebagainya. Makanya ini perlu mencari teman koalisi yang tepat gitu kan. Dan saya rasa yang diutus pun juga harus memiliki kemampuan negosiator yang ulung gitu kan. Seorang diplomat jati yang dia bisa memberikan perspektif yang ya bisa bilang merepresentasikan apa yang jadi keinginan kuat dari pemerintah gitu kan. Mungkin Bu Retno diminta untuk jadi negosiator ataupun siapa yang saya rasa itu bisa diperlukan dan kemampuan itulah yang menurut saya diperlukan untuk saat ini. Bu Retno kemungkinan bisa juga ditarik untuk melakukan negosiator begitu. Ya kalau diminta sama perintahnya, mengapa tidak bisa gitu kan? Kalau Bruto mau juga kenapa nggak bisa? Iya, ya, baik-baik. Tapi tadi kata Bang Huda, jangan sampai negara-negara itu tunduk akan kebijakan Trump begitu. Tapi tadi Pak Pak Prabowo itu saat di Jawa Barat pas peresmian apa padi atau apa ya? Nah, itu tuh bilang jika tarif timbal balik baru yang diterapkan Amerika Serikat itu tidak dipermasalahkan begitu. Bahkan kebijakan itu harus dihormati jika memang masuk akal. Nah, kalau melihat dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, Bang Huda ini sendiri membacanya seperti apa kemudian? Pernyataan Prabowo tentang kebijakan Trump ya. Ya, sebenarnya seperti ini. Nah, jadi saya sampaikan di awal bahwa Trump ini bisa kita bilang menyebutkan kata security, keamanan nasional dan sebagainya. Tentu setiap negara mempunyai hal yang serupa. Tapi apakah dengan cara Trump ini menekan dengan memberikan tarif dan sebagainya, ini akan baik terhadap negara kita. Sebenarnya, sense of crisis itu kan dibangun ketika ada kebijakan negara lain, ini akan berdampak seperti apa ke dalam negeri kita gitu kan. Nah, seharusnya sebagai seorang pemimpin, ya berbicara mengenai apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampaknya. Mm-mm. Karena tadi sudah saya sebutkan dampaknya, dampaknya terhadap pengangguran, terhadap PHK dan sebagainya itu cukup cukup terbuka. Nah, ketika pemimpin itu tidak tidak siap, gitu kan, ini akan jadi kekosongan kebijakan yang saya rasa ini akan menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Nah, makanya kalau saya bilang harusnya Prabowo itu ya melihat, oh ini akan berdampak terhadap tenaga kerja. Seharusnya bisa negosiasikan dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Jangan hanya berlepas tangan. Oh ya udah itu terkait kebijakan US gitu. Kita harus hormati dan sebagainya. Kalau tidak bisa seperti itu, harus ada negosiasi. Harus ada langkah-langkah yang menurut saya itu harusnya dilakukan oleh pemerintah, negosiasi, koalisi dan sebagainya. Karena dampaknya itu terhadap ekonomi kita cukup besar. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia saat ini PHK masih masih masif. Kemudian ditambah lagi dengan potensi penurunan produksi dan potensi PHK besar-besaran terhadap terhadap ya yang disebabkan oleh kebijakan Trump ini. Ini yang harus disadari sama sama Prabowo gitu kan. Nah, di Amerika juga sama. Di Amerika juga ini akan menimbulkan kemarahan publik juga gitu. Orang-orang sana pasti akan bilang harga-harga kok tambah mahal dan sebagainya. Sedangkan ya ekonomi di Amerika belum belum bisa untuk menjangkau hal itu dengan ya tarif yang lebih tinggi dan sebagainya. Walaupun Trump bilang ini akan meningkatkan pekerjaan dalam negeri, investor akan balik dan sebagainya. Itu idealnya. Tapi kan misalnya ketika
investor itu mau kembali lagi ke US harus disiapkan lahannya, insentif fiskalnya seperti apa, tindakan seperti apa, tidak mudah gitu. Nah, ini yang telah saya sampaikan bahwa ya sense of crisisnya ini harus harus dihitung betul dan dilihat sebagai oh ini bisa loh ternyata berdampak kepada PHK. Kita harus melakukan negosiasi, kita harus melakukan koalisi dan sebagainya. Ini yang harus harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya menghormati apa yang dilakukan oleh negara lain. Gitu, Mbak. Baik, berarti ini sebenarnya itu sebuah masalah besar begitu yang memang harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah begitu ya, dan tidak untuk dihormati oleh pemerintah Indonesia begitu ya Bang ya. Iya, loh. Sekarang gini, Uni Eropa yang sekarang jadi yang koalisi lama juga menunjukkan sikap yang berlawanan. Mereka menentang kebijakan tarif Trump tersebut, ya kan? Itu juga menunjukkan bahwa ya ini tidak bisa dibiarkan gitu kan. China dengan ya karena mereka udah besar juga gitu kan. Mereka juga menerapkan hal yang serupa. Mereka menerapkan tarif impor bagi produk AS ke China. Nah, itu baru gitu. Jadi makanya ini yang kita lihat harus ada sense of crisis-nya dari pemerintah. Dan tidak boleh langsung ya ini bagian dari kebijakan politik luar negeri US misalkan. Tidak bisa seperti itu. Harus ada negosiasi, harus ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Oke, baik. Ini kan sampai detik ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu untuk mengatasi perang dagang di Amerika. Nah, Apa kemudian yang akan dialami Indonesia, kerugian yang akan dialami Indonesia karena lambatnya keputusan dari pemerintah begitu? ya, yang pasti adalah ketika lambat, otomatis kebijakan penanggulangannya juga akan lambat. Kemudian kita lihat IHSG juga ini juga tengah jadi isu panas juga, di mana ya stock market di negara-negara lain juga mengalami koreksi yang cukup besar. Hong Kong 13,2%, Jepang 8,3%, China 7,3%. Bagaimana dengan IHSG kita? Nah, ketika tidak ada langkah-langkah yang strategis, investor ini pasti akan melihat ini pemerintah tidak bisa berbuat berbuat maksimal. Nah, ketika ini direspon oleh market negatif, yang terjadi adalah penurunan dari IHSG sendiri. Rupiah akan anjlok. Dan rupiah akan anjlok ini kan menyebabkan tadi untuk barang-barang impor, ya ini akan lebih mahal. Karena tadi rupiah akan lebih anjlok dan saya rasa Indonesia ketika mau menerapkan tarif yang serupa terhadap kedelai misalkan, ini akan diprotes dalam negeri juga gitu. Makanya ini yang saya bilang harusnya ada negosiasi. Negosiasi, oh Trump, jangan dong. You kalau kalau mau menerapkan tarif tarif 30%, kita akan kerepotan. Nah, kan. Kita juga menyuplai barang-barang dari barang-barang ke you loh, CPO misalkan, atau aparel misalkan. Nah, ketika ini dilakukan, negosiasi dilakukan dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa ya pemerintah tidak gagap. Nah, tapi sekarang nampaknya pemerintah gagap karena tadi tidak ada informasi yang lebih awal lagi, tidak ada dubes kita yang di sana yang bisa memberikan informasi yang lebih awal. Makanya ini yang saya bilang ya keterlambatan dan sebagainya ini yang jadi problem. Ini yang harus diselesaikan sih, Mbak. Kalau dari pandangan Bang Gudasri, apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah? Mengapa kemudian sampai saat ini mereka belum mengeluarkan kebijakan begitu untuk kasus ini? Iya, karena mereka mungkin masih masih berhitung gitu ya, bahwa negosiasi pun masih masih akan dilakukan negosiasi. Hmm. Nah, artinya ya negosiasi yang akan dilakukan pun ketika Erlangga datang ke sana, tentu tidak langsung ketemu sama pejabat Amerika gitu kan. Pasti akan ada antrian karena beberapa negara juga sudah ingin bertemu dengan Amerika, kecuali China. China langsung menerapkan hal yang serupa. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa pemerintah itu gagap tanpa adanya dubes besar di sana. Ketika ada dubes besar di sana, informasi ditepatkan di awal, kita bisa ya istilahnya menyiapkan lah langkah strategis itu lebih lebih awal pula. Makanya ini yang saya bilang ya harusnya ada langkah-langkah mitigasi ya bahwa
di sini ketika Trump menerapkan tarif ini harus ada langkah mitigasi, terus kemudian ketika sudah diterapkan itu langkah selanjutnya apa gitu kan. Itu sebenarnya harus ada step ke situ, tapi sayangnya kita tidak tidak di ya tidak ada lah pemerintah menuju ke sana. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan begitu ya Bang, karena Hmm. lambatnya eh, mengatasi masalah ini. Ini kemudian kenaikan Iya, tarif impor ini kan melonjak tinggi begitu, dari 10% sampai 32% ini kan termasuk tinggi begitu lonjakannya. Dari pandangan iya. Bang Huda sendiri, kedepannya pasar ekspor RI ini akan seperti apa dan berlangsung berapa lama kondisi ini akan terjadi begitu? Iya, ekspor Indonesia kalau kita lihat US sebagai pangsa ekspor terbesar gitu kan. Kedua setelah China, ini pasti akan mengalami koreksi. Nah, surplus perdagangan kita juga mengalami koreksi sekitar 10%. Dan kemudian kalau kita tidak bisa menemukan pangsa pasar ekspor baru, ini yang susah. Karena kalau kita lihat, kita ketika US itu di-ban, kita sebenarnya bisa melakukan negosiasi dengan negara lain. Misalkan dengan negara-negara di Middle East, gitu ya, di Timur Tengah misalkan, atau di Afrika, gitu. Kita bisa mengirim ekspor ke sana. Tapi masalahnya adalah, ya, aparat kita terbesarnya ke US, gitu kan. Atau kita bisa kita bilang mencari pasar pasar di Amerika Latin misalkan. Itu bisa dilakukan gitu kan. Dan ini yang kita lihat ekspor ya harusnya ada strategi ekspor kita menuju ke sana, tidak bergantung pada negara-negara tradisional seperti US, seperti China. Ketika mereka sudah berantem nih gitu kan, yang tidak beruntung kan negara-negara lain gitu kan. Nah, makanya ini yang kita lihat harusnya ada menuju ke sana, ada diversifikasi negara tujuan ekspor kita. Nah, kemudian kita juga tidak boleh bergantung pada beberapa komoditas saja seperti CPO ataupun tekstil dan sebagainya, tapi kita bisa mengembangkan produk-produk lainnya juga gitu kan yang mungkin dibutuhkan oleh Middle East. Middle East dibutuhkan apa nih? Misalkan furniture gitu. Nah, kita bisa menggarap produk furniture ke sana dan sebagainya. Ini yang dinamakan diversifikasi untuk negara tujuan dan juga diversifikasi produk ekspornya. Dan ini harus dilakukan secara beriringan. Ini yang kita lihat sebagai salah satu ya jalan keluar untuk bisa memberikan nafas yang panjang bagi ekspor kita. Baik, baik. Sebelum kita akhiri penutup Bang Huda, apa yang kemudian Hmm. Bang Huda ingin disampaikan ke pemerintah untuk kemudian bisa mengatasi Ya, masalah perang dagang ini dengan Amerika Serikat begitu? ya, yang pertama adalah kreatif nah dalam hal mengatasi masalah. Masalah ini bisa kita bilang tidak hanya bergantung pada kebijakan US saja dan kebijakan Indonesia saja, tapi bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan negara lain. Maka kita perlu untuk kreativitas mencari koalisi. Koalisi baik baik secara regional, bilateral, ataupun secara ya tadi lintas negara seperti BRICS misalkan. Itu BRICS kan multi regional ya, ada US, ada Brazil, Rusia, India, South Africa gitu kan. Nah, ini yang saya rasa harus dijalankan oleh pemerintah bahwa jalan keluarnya juga cukup ada. Kita mencari teman koalisi yang baik, kita berkoalisi dengan tepat, kemudian kita bisa menegosiasikan dengan tepat langkah-langkah kebijakan yang dilakukan di BS sehingga dampak terhadap Indonesia itu akan berkurang. Baik, terima kasih Bang Huda diskusinya malam hari ini. Mari kemudian kita tunggu bagaimana kemudian kebijakan pemerintah seperti apa yang nantinya akan diambil dan kelanjutan nanti Pak Presiden akan berkoalisi dengan negara mana saja untuk mengatasi perang dagang dengan Amerika Serikat ini. Terima kasih Bang Huda sekali lagi. Sampai jumpa di Tribun Fokus selanjutnya. Demikian pemirsa obrolan saya bersama dengan Direktur Ekonomi Selios Bang Nailul Huda tentang bagaimana kemudian perang dagang Trump yang berdampak bagi Indonesia. Kita nantikan bagaimana kemudian nanti pemerintah, presiden mengatasi masalah ini, apakah akan segera melakukan negosiasi atau bagaimana kita nantikan selanjutnya. Demikian pemirsa Tribun on Fokus hari ini. Sampai jumpa di Tribun News on Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.